Karena ada ukurannya. Ukuran pertama orang yang bertakwa karena puasa, jijik dengan yang haram. Puasa ini nggak diharamkan makan yang haram. Orang yang puasa haram makan babi. Nggak usah puasa pun kita nggak makan babi. Betul? Orang yang puasa haram bagimu minum tua. Nggak puasa pun kita nggak minum tua. Betul? Orang yang puasa haram bagimu melacur. Nggak puasa pun kita haram melacur itu. Yang puasa ini diharamkan makan yang halal. Cendol. Minuman yang halal. Halal apa nggak minum cendol? Coba minum sekarang. Bukan sekedar haram, kena 3 dia. Haram. Dia berdosa karena melanggar perintah Allah, sedang puasa dia minum. Minum yang halal ya. Yang kedua, puasanya hari ini batal. Yang ketiga, dia wajib mengganti puasa yang batal hari ini di hari yang. Jadi kena 3. Kalau hari ini minum jus jeruk, boleh nggak? Jus jeruk halal apa nggak? Coba minum sekarang. Jadi yang diharamkan itu meminum yang memakan yang halal. Rendang Padang halal nggak? Rendang sapi halal nggak? Coba makan sekarang. Sebut aja kita nggak berani. Kenapa? Apa salahnya itu semut? Masa semut lewat aja dibunuh? Banyak orang itu ngerokok. Lewat semut di meja, cenut. Dibunuhnya pakai api, cenut. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Kabair, membunuh binatang dengan api termasuk dosa besar. Tidak berhak manusia menyiksa makhluk dengan api. Tidak berhak kita. Ini yang main-main itu kezaliman. Itu kan kita karena ada akidah dengan Allah, maka kita menjadi orang yang baik. Masa orang radikal gara-gara belajar akidah. Allah maha melihat, itu kan akidah itu kan. Allah maha mendengar, akidah kan. Masa belajar itu gara-gara itu terus orang jadi radikal. Nggak masuk akal itu. Tapi itu terjadi. Keluar mulutnya ngomong begitu. Hati-hati semua ini Bapak Ibu. Siap. Hati-hati. Jangan sembarangan ngikut-ngikut ucapan-ucapan orang-orang yang ngawur. Ini agama harus dijaga untuk diri kita dan diri anak cucu kita sampai hari kiamat. Nah, kesimpulannya kalau orang beriman di akhirat ditimbang amal. Lama itu. Kalau umurnya 60 tahun, akhir balik 15 tahun, 45 tahun dia harus nonton filmnya. Film catatan amal. Iqra kitabak, lihat catatan amal, baca, lihat. Kamu sholat subuh berpahala. Pulang sholat subuh kamu jalan, di depanmu ada perempuan. Kamu ikuti lenggangnya. Berdosa. Cacat semua itu. Berapa lama? Kalau 45 tahun, orang Islam sekarang 1,9 miliar. Kalau kita ditimbang amal 45 tahun, rata-rata satu orang kali 1,9 miliar, berapa tahun di padang mahsyar itu? Lantainya tembaga. Bukan tanah. Ini tanah ini sudah kiamat. Hilang ini bumi, nggak ada lagi. Bikin tanah baru namanya padang mahsyar, tempat berkumpul. Lantainya tembaga kata Rasulullah. Mataharinya bukan yang ini, dibikin matahari baru. Dan sejengkal aja di atas kepala. Mailan ala roksi. Mailan ala roksi. 1 mil aja di atas kepala. Mil itu celah Arab. Kalau kita ke Mekah kan ada orang beli celah Arab itu, yang kuningan botolnya itu. Putar gini, pasang sini. Celah Arab itulah mil. Segitulah di atas kepala matahari. Yang ini aja 150 juta kilometer. Kita dijemur 1 jam aja pingsan. Bagaimana matahari sejengkal? Makanya padang mahsyar itu sangat menyiksa sekali. Sehingga ada orang yang berenang-renang di lautan keringatnya sendiri. Mendidih keringatnya itu. Ini hadis-hadis Nabi. Makanya Allah nggak mau kita itu mati dalam keadaan sekedar beriman. Allah mau kita itu mati dalam keadaan bertakwa. Kalau kita bertakwa nggak ditimbang-timbang amal. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara
Allah giring orang bertakwa, serombongan masuk surga, nggak diperiksa-periksa. Nah, itu maunya Allah. Supaya orang beriman itu disuruh puasa, la'allakum agar kamu bertakwa. Kalau kamu bertakwa, kamu masuk surga nggak diperiksa-periksa. Disuruh sholat, jaga sholat, wal aqibatu lit taqwa. Akibatnya kalau jaga sholat kita jadi orang bertakwa. Kalau orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Naik haji 5 lit taqwa, untuk orang yang bertakwa. Kalau kita naik haji sungguh-sungguh, dapat haji mabrur, kita masuk orang bertakwa, nanti masuk surga tidak diperiksa-periksa. Itulah sebabnya kita disuruh puasa mati-matian. Agar Ramadan ini berlalu kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu bedanya? Orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Kalau orang beriman mati, tidak bertakwa, fasik dia diperiksa dulu. Kalau banyak amalnya baik, masuk surga. Kalau banyak amal jahatnya, ya masuk neraka. Walaupun tidak kekal. Ini yang diajarkan Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita masuk surga karena bertakwa, alangkah indahnya. Surga itu lezat. Surga itu sejuk, nyaman, indah, nggak bosan-bosan. Dan semua penduduk surga ganteng, cantik. Ini lagi diributin ceramah tengkujukan lain. Orang hitam nggak boleh masuk surga. Siapa bilang? Orang hitam kalau takwa masuk surga. Tapi di surga nggak hitam lagi. Di surga kulitnya merah jambu kayak kulit Nabi Adam alaihissalam. Orang buta kalau takwa di akhirat masuk surga, tapi nggak buta lagi. Diperbaiki matanya, paham? Nenek-nenek nggak boleh masuk surga, nenek-nenek. Terus gimana? Ya nenek-nenek kalau bertakwa diganti dulu, muda dulu sampai sudah jadi muda, udah jadi cantik baru masuk surga. Itu kan keyakinan kita orang Islam, betul? Hari ini ditulis di medsos terkujukan lain rasis. Apa rasis? Bilal bin Rabah hitam, apa nggak boleh masuk surga? Masuk surga, tapi nggak hitam lagi sampai surga. Paham? Orang cacat, kalau dia takwa masuk surga, tapi sampai surga tidak cacat lagi. Paham? Gitu aja kok repot. Memang cari-cari. Bulan puasa aja cari makan dengan memfitnah, coba. Ini zaman sudah gila. Bulan puasa cari makan memfitnah ustaz. Kami ceramah sejak umur 16 tahun sudah ceramah. Sampai setua ini 36 negara saya sudah ceramah. Dicari-cari salahnya. Memang bodoh kita tahu. Memang ada orang cacat di surga, ada. Memang ada orang hitam di surga. Memang ada nenek-nenek di surga. Ada, semuanya akan dimudahkan. Kalau menurut hadis Tirmidzi, penduduk surga umurnya 30-an tahun. 30 atau 33 tahun. Dan gadis-gadis semua perawan. Tidak ada nenek-nenek di surga. Nenek-nenek menjadi perawan, uruban atsroba di ashabil yamin. Abkaro, mereka itu perawan selama-lamanya, seger, muda, nyaman. Selama-lamanya, enggak tua-tua. Mana ada penduduk surga tua? Dan tidak menjadi tua. Mati umur 90 tahun, tua apa enggak? Masuk surga umur 30. Loh kok bisa begitu? Janji Allah. Yang menceritakannya adalah Rasulullah dalam hadis Tirmidzi dan banyak hadis-hadis lain. Kalau masuk neraka baru yang tidak cacat pun di akhirat bisa jadi cacat. Nah, di dunia matanya nggak buta, tapi nggak mau belajar dari agama. Sampai akhirat masuk neraka dalam keadaan buta. Ya Rabbi lima hasyartani a'ma. Oh Tuhanku, kenapakah aku digiring masuk neraka dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal kami di dunia dulu bisa melihat. Karena kamu dulu tidak mau mengingati kami, lalai daripada mengingati kami, kata Allah. Di dunia melek, di akhirat masuk neraka dalam keadaan buta. Di dunia buta, kalau soleh, masuk neraka dalam keadaan melek. Ini janji-janji Allah di surga. Dipelintir. Tidak ada di surga itu cacat. Tidak ada di surga itu tidak enak dilihat. Semuanya nyaman dan tertib. Hari ini janji-janji Allah diejek-ejek. Orang yang masuk surga akan diberi bidadari. Betul? Wah, laki-laki Islam pikirannya selangkangan melulu.
Ini kan kafir-kafir nggak tahu diri. Udah sedikit petentengannya bukan main, betul nggak? Dan hanya rejim ini aja nih, kafir-kafir ini kurang ajar begini. Menghina bidadari. Bidadari itu kan cerita yang ada di Quran dan hadis, betul? Kok dihina? Wanita surga ini, wanita dunia ini biarpun pendek, tonggek, pesek, jelek, merongos lagi. Tapi kalau solehah masuk surga menjadi cantik. Menghina orang merongos. Bukan soal merongosnya, itu kan penciptaan Allah, betul? Kalau dia soleh, kalau dia solehah, masuk surga dia. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin ain. Ini hadis dalam kitab Fathul Mu'in. Perempuan dunia yang makan kangkung, makan bayam, makan tomat itu, kalau solehah masuk surga lebih cantik dari ratunya bidadari. Lebih cantik dari ratunya bidadari. Dirubah apa enggak sama Allah? Dirubah enggak? Lebih cantik dari ratunya bidadari, berubah apa enggak? Berubah. Di surga itu enggak ada yang jelek. Tapi dipelintir, menghina orang hitam, menghina orang jelek. Bukan. Guru-guru enggak ada menghina. Guru-guru menyampaikan Quran dan Sunnah agar kita yakin dengan akhirat. Supaya kita kepingin masuk surga. Paham sampai sini? Sayyidina Bilal bin Rabah hitam, jelek, betul. Muazzinnya Rasul. Tapi belum wafat beliau, sendalnya udah jalan di surga. Nabi habis sholat subuh ini nanya, ya Bilal, apa amalanmu? Tadi malam diperlihatkan keadaan surga kepadaku oleh Allah. Ku dengar sendalmu dah jalan di surga. Keltak, keltek, keltak, keltek. Apa amalanmu? Nabi bukan nggak tahu, cuman Nabi mau beritahu supaya semua orang mendengar waktu itu yang ada di masjid itu. Kata Sayyidina Bilal, saya tidak ada amalan istimewa ya Rasul. Hanya saja saya kalau batal wudu, pasti saya berwudu lagi. Saya mengekalkan wudu. Wudu batal, saya wudu lagi. Dan saya sholat sunat beberapa rakaat saya kuat. Yaitu sholat sunat wudu. Belum wafat Sayyidina Bilal, sendalnya dari surga. Berarti Sayyidina Bilal orang yang dijamin masuk. Tapi pertanyaannya, apakah Sayyidina Bilal di surga tetap hitam? Tanya dulu, saya nanya nih. Tetap hitam? Atau sudah akan dirubah menjadi ganteng? Ayo, yang mana yang betul? Tetap hitam atau ganteng? Apakah kita menghina orang hitam? Tidak. Ini pelintiran ini yang luar biasa. Ya, tapi saya nggak peduli, saya mau apa pun terserah. Pokoknya ceramah tetap jalan terus. Siap? Hanya kalian orang Islam, jangan ikut-ikutan terbawa fitnah yang ditebarkan oleh orang kafir. Orang Islam harus merapatkan barisan hari ini. Sekarang ini ustadz-ustadz yang tidak perlu pemerintah dicari salahnya. Kalau bisa ditangkap biar mati di penjara. Tokoh-tokoh nasional yang mengkritik pemerintah cari salahnya. Kalau bisa ditangkap. Bahkan wakil presiden kita udah mulai digeruduk juga nih. Kinerjanya jeblok. Wakil presiden kinerjanya jeblok. Ini kan berarti mau menghajar Ma'ruf Amin, betul nggak? Kiai kita di situ mau dihajar. Supaya apa? Supaya orang Islam nggak punya panggung di negeri ini. Pinggir semua. Ini kan ada gerakan yang perlu kita curigai. Gerakan mau meminggirkan tokoh-tokoh Islam dari panggung negara Republik Indonesia. Dan ini pernah terjadi dulu zaman Bung Karno. Zaman Bung Karno dulu Orde Lama banyak ulama di penjara. Buya Hamka di penjara, Muhammad Nasir di penjara, Syekh Sa'ad di penjara. Di sini Syekh Asad Talib Lubis di penjara. Ulama-ulama di penjara. Tokoh nasional juga di penjara. Muhammad Rum penjara. Sultan Syahrir di penjara. Tokoh-tokoh nasional. Mukhtar Lubis di penjara. Pernah terjadi, jangan bilang tidak pernah terjadi di zaman itu. Sekarang ini ada upaya. Kiai Ma'ruf Amin sudah mulai digerusuk-gerusuk. Kinerjanya jeblok. Ini, maksudnya apa? Biar diganti begitu. Ini kan aneh ini. Nanti dibilang kita pula yang berpolitik. Padahal mereka yang berpolitik jahat lagi. Dengan cara-cara yang main fitnah dan tidak terhormat. Saudara-saudara yang mulia, lanjut ngaji kita ini. Mudah-mudahan dengan puasa kita menjadi orang yang
takwa. Sehingga kita masuk surga tidak diperiksa-periksa. Amin. Apa menjadi tujuan puasa? Takwa. Tujuan puasa. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orang yang bertakwa karena puasa itu dua. Pertama, jijik dengan yang haram. Yang kedua, nggak rakus lagi dengan yang halal. Itu harus ada kalau kita orang bertakwa dari puasa. Kalau ditanya, Bapak udah puasa? Udah. Berapa lama? 50 tahun. Masya Allah. Apakah Bapak orang bertakwa? Saya nggak tahu. Wah, harus tahu. Karena ada ukurannya. Ukuran pertama, orang yang bertakwa karena puasa, jijik dengan yang haram. Puasa ini nggak diharamkan makan yang haram. Orang yang puasa haram makan babi. Nggak usah puasa pun kita nggak makan babi. Betul? Orang yang puasa haram bagimu minum tua. Nggak puasa pun kita nggak minum tua. Betul? Orang yang puasa haram bagimu melacur. Nggak puasa pun kita haram melacur itu. Yang puasa ini diharamkan makan yang halal. Cendol. Minuman yang halal. Halal apa nggak minum cendol? Coba minum sekarang. Bukan sekedar haram, kena 3 dia. Haram. Dia berdosa karena melanggar perintah Allah, sedang puasa dia minum. Minum yang halal ya. Yang kedua, puasanya hari ini batal. Yang ketiga, dia wajib mengganti puasa yang batal hari ini di hari yang. Jadi kena 3. Kalau hari ini minum jus jeruk, boleh nggak? Jus jeruk halal apa nggak? Coba minum sekarang. Jadi yang diharamkan itu meminum yang memakan yang halal. Rendang padang halal nggak? Rendang sapi halal nggak? Coba makan sekarang. Kena 3, haram, berdosa, puasanya batal, ganti hari lain. Makan ayam goreng, halal nggak? Coba sekarang dimakan. Nggak boleh. Yang halal nggak boleh sekarang. Yang halal, bukan yang haram. Istri, halal apa enggak? Tengok dulu istri siapa. Kalau istri kita halal, kalau istri orang, coba tiduri istri kita pagi ini. Kena 4. Kalau bersetubuh dengan istri sendiri di bulan Ramadan, kena 4. Pertama, haram, berdosa. Kedua, puasanya hari itu batal. Ketiga, puasa hari itu harus diganti hari lain. Dan keempat, kena kafaroh. Wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafarohnya, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Jadi nggak. Padahal istrinya halal, tapi kalau bulan puasa menjadi Jadi yang diharamkan Allah di bulan puasa ini yang halal-halal. Apalagi yang haram. Supaya apa? Supaya lewat Ramadan nanti, bulan Syawal, kita jijik dengan yang haram. Jijik dengan yang haram. Dan nggak rakus lagi dengan yang halal yang kedua. Tidak rakus dengan yang halal. Ya makan. Kok sedikit kamu makan? Alah. Bulan Ramadan, walaupun sedikit nggak ku makan. Walaupun sedikit tidak ku minum. Nih cendol, ya minum segelas lah. Teman-teman cendol enak, diminum 7 gelas, mangap kekenyangan. Jadi orang bertakwa itu tidak rakus dengan yang jijik dengan yang Nah, sekarang kita udah tanya, udah berapa tahun puasa? 50 tahun. Sudah jijik sama yang haram? Belum. Masih rakus sama yang halal. Saya kalau makan 7 piring. Kalau begitu Anda belum bertakwa. Takwa itu simpel aja kalau dari puasa ini. Kalau dari puasa. Kalau dari sholat lain lagi. Nah, kalau bertakwa karena puasa, jijik dengan yang haram, tidak rakus dengan yang halal. Kalau bertakwa karena sedekah, tidak kepingin ngambil harta orang, dan tidak berat memberikan hartanya. Itu takwa karena sedekah. Karena orang bersedekah pun takwa juga. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra
Beri kabar gembira. Surga itu dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa yang pertama, selalu berinfak hartanya ketika senang dan ketika susah. Ketika lapang dan ketika sempit. Anak lahir sedekah. Anak khitanan sedekah. Anak kita kawin sedekah. Bapak kita mati sedekah. Ibu kita mati sedekah. Fisarra. Ini dalam Quran. Ada juga sekarang yang menghina. Masa bapak kita mati, kita malah sedekah. Harusnya kita dapat sedekah. Kebiasaan. Nggak ada dalilnya sedekah kalau bapak mati. Quran yang bilang ini, surah Ali Imran. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wat-dharra. Orang bertakwa itu berinfak hartanya ketika senang dan ketika susah. Lahir anak senang apa enggak? Sedekah. Anak khitan senang apa enggak? Sedekah. Anak sembuh dari sakit senang apa enggak? Sedekah. Anaknya kawin senang apa enggak? Sedekah. Anaknya naik pangkat senang apa enggak? Sedekah. Anaknya dipecat. Sedekah apa enggak? Sedekah. Bapaknya mati senang apa susah? Sedekah. Ibunya wafat senang apa enggak? Susah. Sedekah. Fisarra'i wat-dharra. Ciri-ciri orang yang bertakwa karena sedekah. Pertama enggak kepingin ngambil harta orang. Tuh, ada orang punya tuh, colong, yuk curi yuk. Ayam orang tuh, yuk giring masuk dapur. Lumayan hari ini kita gratis makan ayam. Nyolong. Sedangkan yang ada sama saya aja saya kasih sama orang. Ngapain pula saya ngambil orang punya. Itu hebatnya orang yang rajin sedekah itu. Sedangkan duit saya aja saya bagi-bagi sama orang. Ngapain pula saya ngambil duit orang. Paham? Yang kedua enggak berat lagi. Orang yang bertakwa yang sering infak sedekah, hartanya ada dia kasih sama orang dia enggak berat. Karena udah terlatih. Mula-mula ada orang minta sedekah, Pak, tolonglah Pak, aku lapar kali aku Pak. Mintalah Pak duit Bapak. Ngasih 5.000 aja gemeternya 2 jam. Kamu kenapa? Kok gemeter? Baru lihat setan. Mana ada setan siang-siang? Kok gemeter? Baru sedekah. Sedekah kok gemeter? 5.000. 5.000 aja gemeternya 2 jam. Biasakan. Besok datang orang minta sedekah lagi 5.000, gemeter lagi. Besok datang 5.000. 2 tahun kemudian mantap ngasih 5.000. Ya, udah nggak gemeter, udah 2 tahun. Inilah orang bertakwa itu latihan, bukan ujuk-ujuk jadi orang bertakwa, nggak bisa. Puasa aja kita bertahun-tahun belum tentu jadi orang bertakwa. Betul? Begitu juga sedekah. Naikkan 10.000, gemeter lagi. Besok datang orang sedekah 10.000, gemeter lagi. 2 tahun kemudian 10.000 mantap. Naikkan lagi 50.000, gemeter. Sama jenggot-jenggotnya gemeter. 50.000. Tapi 5 tahun kemudian 50.000 mantap. Naikkan lagi, datang orang tak sedekah kasih 100.000. Gantian yang nerima yang gemeter. Orang yang bersedekah rajin, infak, itu ujung-ujungnya juga menjadi orang yang masuk surga nggak diperiksa-periksa. Tapi ciri-cirinya ada, buahnya ada buahnya. Buahnya apa? Nggak kepingin ngambil harta orang, nggak kepingin jadi maling, dan nggak berat ngasih hartanya karena udah terlatih. Gitu, walaupun dia orang miskin. Karena sedekah itu ketika senang dan ketika susah. Miskin pun sedekah minimal dengan tenaga, minimal dengan senyum. Senyum kan sedekah. Betul? Hari ini orang senyum aja nggak mau. Semua sekarang susah, Pak. Nggak mau senyum. Apa kabar Pak Lurah? Susah. Lurah susah. Jumpa Pak Camat. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Camat? Sekarang susah. Camat susah. Jumpa wali kota. Apa kabar Wali kota? Susah. Jumpa Presiden. Assalamualaikum Pak Presiden. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Presiden? Apa sampean nggak lihat badan saya tambah kurus? Susah juga. Senyum aja nggak mau. Sama istri pun sekarang orang nggak mau senyum. Pulang merengut. Istri juga lihat suami pulang merengut. Senyum aja nggak mau. Ciri-ciri ahli sorga di dunia aja udah rajin senyum. Jadi kalau saya lihat orang yang rajin senyum, hati saya berkata, ciri-ciri ahli sorga. Senyum. Ciri-ciri ahli neraka di dunia aja udah suntuk.
Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan puasa ini jijik dengan yang haram, tidak rakus lagi dengan yang kadang-kadang ngeri. Saya kan berkawan-kawan juga. Dari kecil ada kawan saya itu yang dari kecil nggak peduli halal haram. 4 aja. Jambu orang dipanjat diambil. Rambutan orang dipanjat diambil. Tebu orang diambil. Saya bilang ini kan orang punya. Diam kau katanya. Kenapa rupanya kalau orang punya? Kan yang punya nggak tahu. Kau nggak punya, kan bukan kau punya. Kok kau pula yang ribut. Kau pula yang rewel. Sampai besar ternyata nggak berubah. Tambah rakus. Bini orang pun dianggapnya bini. Manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya ceramah ini. Ibu-ibu, anak-anakku yang perempuan saya ingatkan. Jangan biarkan ibu kita mati-matian di bulan puasa ini. Ini penyakit anak gadis. Kalau puasa males. Ibunya bikin kolak, ibunya masak bukaan, ibunya bangun malam, bikin sahur. Dia tidur. Dek, kenapa kamu nggak bantu ibumu bikin kolak? Saya puasa, Mas. Loh, ibumu nggak puasa? Ibu puasa juga. Saya kalau puasa lemes. Ibumu puasa apa nggak lemes? Lemes juga. Jadi kenapa kau nggak bantu? Bangun malam jam 3 bikin buka apa sahur. Wah, saya ngantuk. Emang ibumu nggak ngantuk? Ibumu udah tua, betul. Udah sering turun onderdil. Saya kasih. Saya dulu laki-laki nomor 3. Kakak saya perempuan 2. Adik saya perempuan 4. 6 orang. Saya bangun malam, hampir nggak tidur saya kalau puasa. Jadi isya, tadarus. Jam 12 pulang. Saya ngaji lagi. Ngatamkan Quran itu. Ibu saya masak di dapur, saya baca Quran. Nunggu sahur. Habis sahur baru makan nasi. Waktu buka saya nggak makan nasi. Makan kurma, makan bakwan. Minum susu. Buka sahur baru saya makan nasi. Saya lihat ibu saya masak sendirian. Saya berhentikan baca Quran. Saya tengok, Umi biar saya bantu. Nggak usah, Umi bisa masak. Memang ibu saya cepat masak. Saya gedor pintu adik-adik saya. Bangun! Pintu kamar kakak saya. Bangun! Nggak mau bangun. Marah besar saya. Ibumu mau kau jadikan babu, saya bilang. Nggak mau bangun, saya tendang pintu, copot pintunya. Bangun semua. Mulai besok, jangan sempat saya lihat. Saya pulang dari masjid, saya ngaji, ibu saya masak, kalian tidur. Tidak boleh begitu. Kapan ibu kita mau ibadah kalau begitu? Kecil susah ngurusin kita. Nggak puasa gara-gara menyusukan kita. Nggak puasa karena mengandung kita. Besar sering ketinggalan puasa gara-gara ngurusin kita. Udah kita dewasa. Ibu kita pun berkurang amal ibadahnya di bulan puasa ini. Gara-gara kita banyak rewel, bikin kolak, bikin ini, bikin cendol, bikin ini, bikin itu. Ibu kita yang masak, kita tinggal terima makan. Macam majikan besar aja kita ini. Bukan pembantu kita, ibu kita itu. Dengar tuh anak gadis. Dengar. Hoi, anak gadis, dengar. Jangan biarkan ibumu setengah mati menyediakan makanan untukmu. Kita pun bapak-bapak, jangan rewel kali bulan puasa. Sederhana aja makan. Ada bukaan, ada makanan sudah. Ini bulan puasa sampai 7. Ada buah, ada cendol, ada lengkong, ada wagu, ada urap, ada anyang, bubur pedas. Ampunlah istri kita kerja begitu. Saya nggak mau gitu, saya buka puasa bakwan. Kurma duluan, 7 atau 5. Minum air putih, sholat, maghrib. Mau isya, bakwan 3 potong. Udah nggak repot-repot, ini itu, udah. Gemuk juga nya, sehat. Ini udah makan itu, makan ini, makan itu, kurus. Cacingan. Jadi kan ibu kita bulan puasa ini, istri kita bulan puasa ini banyak ibadah. Insya Allah ya. Istri saya nggak saya buat kue apa. Beli aja. Orang ada duit kok. Saya tinggal telepon aja tukang kue. Kue nastar, kue nenas, kue karamel, kue ini berapa? Sekian, udah antar ke rumah saya. Waduh, 10 toples kalau perlu. Karena tamu banyak, namanya Ustadz. Tapi istri saya nggak saya kasih bikin.
Beli aja, ngapain? Capek. Kamu baca Quran aja kalau bisa. Bulan puasa 5 kali khatam, 10 kali khatam. Begitu. Ini bulan nggak ngulang lagi kecuali tahun depan. Bulan Ramadan ini nggak mengulang lagi kecuali tahun depan. Kalau belum kiamat, Ramadan pasti datang. Cuman kitanya mungkin sudah mati. Nggak ketemu dengan Ramadan tahun depan. Kapan kesempatan tancap gas untuk beribadah kalau nggak di bulan Ramadan ini? Oke, Bapak-bapak, jangan rewel. Biarpun dikasih sayur kangkung, makan aja. Bayam, makan aja. Gus Dur itu kelebihannya. Gus Dur itu saya pernah lihat wawancara Ibu Sinta di TV One, tokoh kita. Gus Dur itu kelebihannya apa? Ditanya, Ibu Sinta kelebihan Gus Dur apa? Selama saya jadi istri Gus Dur, kelebihan Gus Dur yang paling menonjol itu tidak pernah komplain soal makanan. Saya nangis langsung waktu itu. Apa saja diberi Gus Dur langsung makan dan tidak pernah komplain makan dengan lahap. Nampaklah Gus Dur duduk di tempat tidur kecil, pakai celana sedengkul, pakai kaos, makan nasi putih, ayam goreng sepotong. Ayamnya digerawat, nasinya disendok. Saya langsung nangis. Kalau saya udah saya banting itu piring. Paling nggak ada kecap lah, ya nggak? Ada sambal. Memang rewel. Saya langsung keluar nangis. Nggak tahan saya lihat itu. Saya telepon istri saya. Saya waktu itu di Pekanbaru mau terbang ke Medan. Mau ke Jakarta. Saya bilang, sayang, abang minta maaf. Selama ini sering marah-marah soal makanan. Nangis istri saya. Kenapa abang? Abang sehat? Enggak buang tabiat aku. Saya baru lihat Gus Dur diwawancara istri beliau. Ternyata Gus Dur itu kelebihannya, kata istrinya, tidak pernah komplain soal makanan. Apa aja dihidangkan, dimakan dengan lahapnya. Dan tidak pernah mencaci makanan. Itu sudah Nabi. Saya tahunya itu hadisnya itu. Nggak boleh mencaci makanan. Tapi tetap aja kalau nggak enak. Namanya orang Medan. Pernah istri saya orang Sunda. Orang Jawa Barat. Saya tiap hari makan gulai lemak. Seumur hidup. Sampai umur 27 saya kawin. Istri saya itu masaknya tuh. Rebus sawi. Besok rebus terong. Besok panggang terong. Besoknya lagi rebus kangkung. Lama-lama panas juga. Saya pulang dari kampus jam 2:30. Makan jam 3. Dia dimasak dulu. Kalau sayuran itu, Bang, kalau dimakan anget-anget sehat. Kalau dimasak pagi, dimakan sore ada racunnya. Racunnya ini. Kalau bayam racunnya ini. Dia tahu orang dia insinyur teknik kimia. Tapi kan saya udah jam 3 baru makan. Udah jam 3 nunggu kan setengah jam tuh. Dulu pakai kompor tuh. Masak. Sekali dilihat cuman rebus sawi hijau. Keluar juga ucapan dari mulut saya. Ini makanan kambing ini. Ya pun nangis. Kan luar biasa. Padahal saya tahu nggak boleh mencaci. Begitu lihat film Gus Dur itu. Saya langsung nangis. Nggak saya buat lagi saya. Saya tidak akan komplain soal makanan. Sejak itu saya nggak mau. Apapun dihidangkan saya makan aja. Nggak enak dia mau jadi. Enak? Ya lumayan. Kalau enak saya bilang enak sekali. Kalau nggak enak saya bilang lumayan. Ya istri saya udah ngerti kalau lumayan berarti nggak enak. Tapi kita nggak usah komplain soal makan. Terutama di bulan Roh. Yang paling penting makan buah. Kata Nabi buka puasa dengan rutop, korma mengkal. Kalau nggak ada korma mengkal dengan tamar, korma yang sudah kering. Kalau nggak ada korma yang kering, buah yang manis, sawo, pisang, lengkeng, yang manis-manis, melon, semangka. Kalau nggak ada juga air seteguk dengan air, jadi yang tidak dibakar api. Buah-buahan kan nggak dibakar api. Air seteguk air putih itu nggak dibakar api. Jadi kita sunnahnya makan buka puasa itu tidak dibakar api dan yang manis-manis buah-buahan. Supaya apa? Supaya jangan rakus. Makan buah itu sepotong. Kalau belum kenyang 3. Kalau belum kenyang 5. Kalau belum kenyang 7. Kalau belum kenyang 9. Paling banyak 21. Saya coba pernah makan korma 21 nggak mampu. 3 enak, 4 enak, 5 senang, 7 enak, 9 udah kenyang.
Belum pernah saya lihat ada orang makan korma 21. Tes coba besok. Nggak akan habis. Apalagi 21 potong semangka. Sanggup? Sanggup nggak? Makanya Nabi suruh kita makan buah bulan puasa, buka puasa. Biar jangan congok. Biar kita itu tidak rakus lagi dengan yang halal. Kalau nggak ada air, mau minum air buka puasa 7 gelas, mau? Ada yang mampu 21 gelas? Sedikit aja. Jangan yang dibakar api dan yang manis-manis. Buah-buahan. Hari ini orang Islam dablek. Buka puasa api dimakan. Allahumma laka sumtu. Wa bika amantu. Wa ala rizkika abtartu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kata Nabi jangan makan yang dibakar api. Dia malah api dimakan. Kalau Rasulullah turun ke bumi sekarang ini lihat umatnya buka puasa bingung mungkin Nabi. Loh kok umatku jadi ular naga semua nih. Berhentikan merokok 21 hari saja. 21 hari nggak merokok. Hari ke-22 seluruh racun nikotin yang membuat kita candu sudah keluar dari darah. Melalui air kencing dan air keringat. Sehingga hari ke-22 kita udah nggak kecanduan lagi rokok merdeka. Ini bulan puasa sebulan loh. 21 hari aja kita bertahan nggak puasa. Cuman malam aja. Dari maghrib sampai sahur. Bertahan. Jangan merokok. Hari ke-22 sudah nggak candu lagi dengan rokok. Hiduplah tanpa rokok. Hidup kita akan senang. Mulut kita harum. Badan kita sehat. Keringat kita tidak bau. Istri kita pun bahagia. Istri itu kasihan banget tuh. Habis merokok dicium. Wah. Berhentilah kita merokok. Karena yang memperkaya orang-orang Cina saja. Ada orang Cina punya pabrik rokok, saya baca di koran, 1 tahun memproduksi 157 juta batang rokok. 157 miliar batang rokok. Bukan 150 juta penduduk Indonesia aja 270. Yang merokok aja 200 juta lebih. Sehari sebatang aja 200 batang sehari. 200 juta batang sehari. Kalau sehari sebatang, 157 miliar batang setahun. Kalau kali 1000, itu duit Cina yang punya pabrik rokok itu 157 triliun setahun. Yang bikin kaya kita, gila. Dia nggak ngerokok. Loh, tukang ngerokok. Hanya, tidak le. Orang ngerokok cepat mati. Woi, tidak mau ngerokok. Dia nggak ngerokok. Kita disuruh ngerokok, mati sama dia. Dia dapat duit 157 triliun setahun. 10 tahun, siapa orang terkaya di Indonesia? Pemilik pabrik rokok. Gila bener. Yang merokok 70% orang Islam. Kiai lagi. Sambil ngajar. Takutlah kamu kepada neraka. Tapi neraka diisep. Ini kesempatan berhenti merokok. Insya Allah ya. Harus kuat tekadnya. Kalau saya nggak merokok, saya ngapain saya merokok? Dari kecil saya nggak. Bapak saya ngerokok, saya nggak ngerokok. Kata bapak saya, kamu ngerokok, kamu udah pandai cari duit. Nggak mau saya. Kenapa? Nggak bagus. Jadi kau bilang aku nggak bagus. Oh, maaf, saya bukan bilang begitu. Tapi memang rokok nggak bagus. Dari mana jalannya nggak bagus? Bau. Kalau bau kenapa? Ya, Allah menciptakan sesuatu yang baik pasti harum. Melon harum, nangka harum, cempedak harum, pisang harum. Pokoknya asal yang bagus pasti harum. Istri kita harum. Kalau istri kita udah bau, bawa ke dokter. Berarti sakit. Betul. Nggak main-main ini. Betul ini. Kata bapak saya, jadi karena bau? Iya. Durian harum. Enggak ada orang bilang harum durian. Bau durian ini. Siapa? Kok ada bau? Durian bau, betul. Kalau mangga, bau mangga apa harum mangga? Kuini harum apa bau? Kalau durian, berarti nggak dimakan. Oh, durian paling rakus. Bulan puasa, Bapak, kalau bulan musim durian, banyak Cina mati di Medan. Kawan saya berapa mati? Gara-gara apa? Makan durian, minum samsu. Game over langsung. Kata bapak saya, durian, saya nggak pernah makan. Iya juga ya. Ya ingat, saya anaknya.
Rokok nggak mau saya, durian nggak mau, jengkol nggak mau, peti nggak mau. Jengkol. Kenapa saya nggak mau makan jengkol? Waktu kecil di belakang rumah bapak saya banyak pohon. Rambutan, durian, rambutan, pisang, segala macam. Kadang-kadang datang monyet ekor panjang tuh 3-4 ekor. Ngambil rambutan, ngambil sawo, ngambil pisang. Tapi di pohon jengkol itu berkarung-karung buah jengkol. Nggak pernah monyet ngambil jengkol. Bingung juga sih. Buahnya banyak kok monyet nggak mau. Akhirnya saya tes. Kepala desa biara monyet baru dapat. Kasih lempar pisang ditangkap dimakan. Lempar jambu ditangkap dimakan. Saya bawa jengkol. Saya kupas, bawa 5 biji atau 6 biji. Saya lempar, tangkap, dicium, buang. Loh. Lempar lagi, tangkap, cium, buang. Loh, monyet jengkol aja nggak mau. Ayo. Monyet nggak mau makan ayo. Dari kecil. Nggak pernah saya makan peti, makan jengkol, durian, apalagi rokok. Nggak pernah saya. Alhamdulillah. Sampai setua ini jenggot sudah putih. Supaya kita menjadi orang yang jijik dengan yang haram dan tidak rakus lagi dengan yang apalagi yang makruh. Makruh nggak mau, orang yang halal aja nggak rakus kok. Nah, begitulah hidup kita di dunia, ciri-ciri orang bertakwa. Demikian ceramah ini sudah 1 jam, lebih kurang mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.